Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa masa lalu yang saudara tidak hadir pada saat itu, misalnya penyerangan pasukan Kubilai Khan ke Jawa yang kemudian diusir oleh Raja Singosari, Anda hadir tidak? Anda sudah lahir belum kan? Ketika kerajaan Aceh Darussalam mengusir Belanda pada tahun 1600-an, Anda sudah lahir belum? Anda cuma dapat beritanya, kabar. Itu namanya kabar gaib sebenarnya. Atau juga berita gaib itu adalah sesuatu yang bersifat masa depan. Kita sudah mati, tetapi peristiwa itu pasti akan terjadi nanti di masa yang akan datang. Itu juga disebut dengan kabar gaib. Nah, Al-Quran banyak memuat berita-berita gaib, baik ke masa lalu di mana kita saat itu tidak hadir dan sudah dikabarkan di dalam Al-Quran. Dan itu menjadi bukti argumentasi kepada kita bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Seperti apa? Pertemuan Musa dengan Nabi Khidir misalnya, ya. Fir'aun ribuan tahun yang lalu tenggelam di dasar Laut Merah, itu berita gaib bagi kita. Dan itu terjadi sesuai fakta. Atau berita masa lalu. Apa berita masa lalu? Contohnya, di dalam surat Al-Isra, Allah mengabarkan kepada kita, bahkan mengabarkan kepada anak cucu kita yang belum lahir juga. Mengabarkan tentang apa? Kehancuran Bani Israel di akhir zaman. Jadi Yahudi itu bukannya tidak akan kalah mereka. Mereka pasti akan kalah. Mereka pasti akan hancur dan binasa serta ditumbangkan oleh Allah. Tapi kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi berita itu dikabarkan langsung di dalam Al-Quran di surat Al-Isra ayat ke-7. Jika datang hukuman, janji hukuman Allah yang kedua terhadap Bani Israel yang melakukan kerusakan di muka bumi ini, maka kata Allah, pasukan-pasukannya umat Muhammad SAW di akhir zaman yang memiliki kualitas yang sama dengan pasukan pertama yang menghancurkan kekuasaan Bani Israel di Madinah pada zaman Rasulullah hidup, mereka akan menyuramkan wajah-wajah kalian Bani Israel dan mereka pasti akan memasuki Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka sebagaimana dahulu pendahulunya telah masuk ke dalam Masjidil Aqsa itu. Ini janji Allah. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah modern, bagaimana Yahudi bisa mendirikan negara Israel, mereka memiliki konsep ide untuk berkumpul di dalam satu negeri yang namanya Palestina. Bahkan sudah dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Di surat Al-Isra ayat 104, ini strategi dan desain dari Allah. Mengumpulkan semua Yahudi dari seluruh dunia. Apa tujuannya? Supaya memudahkan bagi umat Islam untuk menyiksa dan mengazab mereka cukup dengan berkumpul di satu tempat yang namanya Palestina. Maka kita harus yakin dengan janji pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu pasti hadir, sebagaimana kita yakin besok pagi setelah waktu subuh ada syuruk terbit matahari, seperti itulah kita yakin terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran berisikan ayat-ayat yang penuh dengan mukjizat yang harus kita pelajari dan kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat tarawih
Masjid Raya Asmaul Husna yang insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Kuliah 7 menit saya malam hari ini mohon izin dikalikan 2, jadi beri waktu saya 14 menit. Setuju? Kelamaan gak 14 menit? Ya, nanti kalau kelamaan boleh diinterupsi. Kita akan mendengarkan juga nanti paparan dari sahabat saya, seorang qori dan hafiz dari Gaza, Palestina. Ya. Tema kita malam hari ini adalah tentang kemukjizatan Al-Quran. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu secara bahasa adalah melemahkan. A'jaza yu'jizu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini dengan ungkapan, gaya bahasa, sastra, kemudian konten isinya yang berkaitan dengan aturan-aturan syariat, ataupun yang isinya berupa ayat tentang alam semesta, maupun juga kisah-kisah, kabar-kabar yang gaib, baik peristiwa gaib di masa lalu maupun yang akan datang sampai hari kiamat. Semuanya informasi itu ada di dalam Al-Quran, diungkapkan dalam bentuk yang indah, mempesona dan menakjubkan akal fikiran manusia. Dan oleh sebab itu tidak ada satupun jin dan manusia yang sanggup untuk membuat ayat atau surat yang serupa atau yang mirip dengan yang serupa dengan Al-Quran. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Isra ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din zahira. Katakanlah wahai Muhammad, sungguh jika manusia dan jin semuanya berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, la ya'tuna bimithlihi, maka mereka tidak akan mungkin dapat menghadirkan, mendatangkan kalimat, ungkapan, ayat ataupun surat yang serupa dengan Al-Quran itu. Walaupun mereka semuanya bahu-membahu membantu satu sama lainnya. Inilah yang disebut dengan i'jaz. Melemahkan manusia dan jin sehingga mereka tidak sanggup untuk mendatangkan hal yang serupa. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah murni 100% bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada satupun jin dan manusia yang bisa membuat kalimat atau redaksi yang sama dengan Al-Quran. Dan itu sudah terbukti di dalam sejarah. Ada zaman dahulu, di zaman Rasulullah SAW berdakwah di Makkah, ya, menantang kaum kafir Quraisy, mendatangkan Al-Quran yang serupa dengan Al-Quran, dengan bahasa Al-Quran, tetapi mereka gagal. Tidak akan pernah berhasil sampai hari kiamat. Dan itu sudah ditunjukkan dalam sejarah dari dahulu sampai sekarang. Makanya rahasia kekuatan umat ini ada pada kitab sucinya. Ya. Al-Quran adalah ajaran sekaligus mukjizat yang membuktikan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi sebelumnya, ajaran dengan mukjizatnya beda. Taurat, Injil, Zabur, apalagi kitab suci yang lain, itu bukan mukjizat. Ya. Isi ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya itu tidak menjadi mukjizat. Mukjizat Nabi sebelumnya itu bersifat fisik, bukan bersifat kalam. Nabi Musa bisa membelah lautan, itu mukjizatnya. Tongkatnya berubah menjadi ular yang besar, memakan ular-ular rekayasa para tukang sihir, itu mukjizatnya. Nabi Isa mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati, bisa mengetahui apa yang ada di balik tembok rumah.
bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh ilmu pengetahuan atau kedokteran pada masa itu. Tetapi mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyatu di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai kalamullah, sebagai ajaran Allah, aturan syariat Allah, semuanya dikemas dengan indah, dengan mempesona, sehingga Al-Quran itu menjadi hujjah, menjadi argumentasi, menjadi mukjizat yang terbesar yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk melemahkan seluruh jin dan manusia. Para ulama membagi mukjizat Al-Quran itu ke dalam 4 aspek. Yang pertama dari aspek gaya bahasanya. Jadi Al-Quran itu mukjizat secara gaya bahasa. Yang kedua, Al-Quran mukjizat dari segi konten atau informasi ilmiah yang ada di dalam ayat-ayatnya. Itu yang dikenal dengan i'jaz ilmi. Kalau yang pertama, gaya bahasa itu disebut dengan i'jaz lughawi atau i'jaz balaghi. Yang ketiga adalah mukjizat berupa syariat, ajaran yang dibawa. Apakah dalam masalah ekonomi, masalah sosial, hukum perdata, hukum pidana, ada qisas, ada hudud. Ya, kadang-kadang kita mempermasalahkan nih, orang zaman modern, ya, bahkan orang Islam sekalipun yang beragama Islam itu menggugat hukum pidana Islam, mengekor, membeo alam pandangan cara berpikir dari barat yang mengatakan bahwa hukum pidana Islam itu keji, kejam, tidak berperi kemanusiaan, melanggar hak asasi manusia. Belum lama ada seorang menteri pendidikan tinggi di Afghanistan. Afghanistan sekarang namanya Imarat Afghanistan Islam. Imarat Islam Afghanistan, bukan republik lagi. Menteri Pendidikan Tinggi yang namanya Mullah Muhammad Nadim, dia mengkritik Barat yang selama ini menghina dan melakukan ujaran kebencian terhadap praktek qisas yang diterapkan oleh pemerintah yang dikuasai dan didominasi oleh Taliban di Afghanistan. Hukum qisas itu apa? Kalau ada hukum orang membunuh orang lain dengan sengaja, maka dia dihukum dengan hukuman yang setimpal. Itulah hukuman qisas. Hukum kalau ada yang membunuh, maka dibalas dengan pembunuh. Kalau ada yang melukai, dibalas dengan melukai. Kalau ada yang dipatahkan tangannya, dipatahkan lagi tangannya, dibalasnya. Seperti itu, sama, setimpal. Apa kata dia? Kalian ini melecehkan syariat Islam, kalian ini mengkritik penerapan syariat Islam, mengkritik hukuman pidana bagi orang yang membunuh dibalas dengan hukuman bunuh, sementara kalian setiap hari mendukung agresi Israel yang membunuh ratusan anak dan perempuan setiap hari. Kalian tidak berhak untuk menilai kami. Kenapa? Karena kalian kriminal. Kalian algojo, tukang jagal, pembunuh. Maka pembunuh tidak berhak untuk menilai orang yang berakal sehat. Itu syariat. Itu mukjizat. Kenapa? Allah mengatakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ayatnya ada sebelum ayat tentang ibadah puasa. Silakan dicek di dalam surat Al-Baqarah. Sungguh bagi kalian di dalam hukuman qisas itu terdapat kehidupan bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi hukum pidana Islam begitu kerasnya melakukan hukuman fisik, ya, dengan balasan yang setimpal yang dilakukan oleh kriminal, pelaku kriminal. Itu tujuannya adalah untuk menjaga kehidupan manusia, supaya mereka tidak berani untuk melakukan tindakan agresi, tindakan yang bisa merugikan fisik dan mencabut nyawa orang lain. Kenapa? Karena balasan hukumannya berat, karena dia setimpal dengan perlakuan itu. Jadi di situ ada hukum apa?
menjaga kehidupan supaya menyelamatkan banyak nyawa manusia yang terancam oleh para pelaku kriminal. Mencabut nyawa seorang kriminal itu bahayanya lebih kecil daripada kita mengorbankan 1.000, 100.000, bahkan 1 juta nyawa manusia yang akan hilang. Kenapa? Kalau tindakan itu tidak dicegah dengan hukuman qisas. Itulah i'jaz namanya. Kenapa berzina dihukum dengan hukuman cambuk, saudara? Itu juga ada aspek i'jaznya. Memberikan efek jera. Supaya orang yang melakukan tindakan kriminal, melakukan hubungan seksual kepada pasangan yang bukan halal, yang tidak halal, baik secara sukarela, sama-sama suka maksudnya, maupun yang dipaksa, diperkosa, maka hukumannya berat. Maka tujuannya itu apa? Adalah untuk mencegah orang-orang supaya mereka tidak berani untuk melakukan perbuatan keji atau fahisyah itu. Yang keempat adalah aspek kemukjizatan dari segi berita-berita gaib. Apa itu berita gaib? Gaib itu apa sih artinya? Saudara sering menyebut alam gaib atau makhluk gaib. Arti gaib di situ artinya sesuatu yang tidak tampak. Peristiwa masa lalu yang saudara tidak hadir pada saat itu, ya, misalnya penyerangan pasukan Kubilai Khan ke Jawa yang kemudian diusir oleh Raja Singosari. Anda hadir tidak? Anda sudah lahir? Belum kan? Ketika Kerajaan Aceh Darussalam mengusir Belanda pada tahun 1600-an, Anda sudah lahir belum? Anda cuma dapat beritanya, kabarnya. Itu namanya kabar gaib sebenarnya. Ya. Atau juga berita gaib itu adalah sesuatu yang bersifat masa depan. Kita mungkin sudah mati, tetapi peristiwa itu pasti akan terjadi nanti di masa yang akan datang. Itu juga disebut dengan kabar gaib. Nah, Al-Quran banyak memuat berita-berita gaib. Baik ke masa lalu, di mana kita saat itu tidak hadir, belum lagi menjadi nutfah, bahkan mungkin nenek moyang kita ketemu aja belum, kawin aja belum diciptakan sama Allah, tapi itu sudah terjadi di masa yang lalu, ribuan tahun yang lalu, dan sudah dikabarkan di dalam Al-Quran. Dan itu menjadi bukti argumentasi kepada kita bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Seperti apa? Pertemuan Musa dengan Nabi Khidir misalnya, ya. Fir'aun ribuan tahun yang lalu tenggelam di dasar Laut Merah, itu berita gaib bagi kita. Dan itu terjadi sesuai fakta. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini, kata Allah dalam surat Yunus, kami selamatkan jasad Fir'aun. Fisiknya diselamatkan oleh Allah. Dan terbukti ada peti yang berisi jasad mumi Fir'aun yang diperkirakan berasal dari usianya 2000 tahun yang lalu, bahkan mungkin sampai kurang lebih 3000 tahun yang lalu kalau dihitung dari sekarang, ya. Itu penuh dengan garam, ya, tanda bahwa dia pernah tenggelam di dasar lautan, dan itu diangkat oleh ilmuwan dari Prancis. Nah, itu salah satu contoh. Atau berita masa lalu. Apa berita masa lalu? Contohnya berkaitan dengan kedatangan sahabat kita dari Gaza, Palestina ini. Di dalam surat Al-Isra, Allah mengabarkan kepada kita, kepada semuanya, kepada kita semua yang hadir di sini. Bahkan mengabarkan kepada anak cucu kita yang belum lahir juga. Mengabarkan tentang apa? Kehancuran Bani Israel di akhir zaman. Jadi Yahudi itu bukannya tidak akan kalah mereka. Mereka pasti akan kalah. Mereka pasti akan hancur dan binasa serta ditumbangkan oleh Allah. Tapi kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi berita itu dikabarkan langsung di dalam Al-Quran di surat Al-Isra ayat ke-7. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ
liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah waliyutabbiru ma'alau tadbira. Jika datang hukuman, janji hukuman Allah yang kedua terhadap Bani Israel yang melakukan kerusakan di muka bumi ini, maka kata Allah, pasukan-pasukannya umat Muhammad SAW di akhir zaman yang memiliki kualitas yang sama dengan pasukan pertama yang menghancurkan kekuasaan Bani Israel di Madinah pada zaman Rasulullah hidup, mereka akan menyuramkan wajah-wajah kalian Bani Israel, dan mereka pasti akan memasuki Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka sebagaimana dahulu pendahulunya telah masuk ke dalam Masjidil Aqsa itu. Ini janji Allah, berita gaib. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah modern, bagaimana Yahudi bisa mendirikan negara Israel, ya. Mereka memiliki konsep ide untuk berkumpul di dalam satu negeri yang namanya Palestina. Bahkan sudah dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Di surat Al-Isra ayat 104, wa qulna mim ba'dihi li bani Israil askunul arda fa idza ja'a wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Ini strategi dan desain dari Allah. Mengumpulkan semua Yahudi dari seluruh dunia. Apa tujuannya? Supaya memudahkan bagi umat Islam untuk menyiksa dan mengazab mereka, cukup dengan berkumpul di satu tempat yang namanya Palestina. Maka kita harus yakin dengan janji pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu pasti hadir, sebagaimana kita yakin besok pagi setelah waktu subuh ada syuruk, terbit matahari, seperti itulah kita yakin terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran berisikan ayat-ayat yang penuh dengan mukjizat yang harus kita pelajari dan kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran,
kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung pusat dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.